Berdasarkan kisah nyata yang tersembunyi dalam kabut waktu, ini adalah kisah keserakahan, kutukan, dan perjanjian terlarang. Sebuah tragedi kelam yang melegenda di pelosok Jawa, di mana darah menjadi saksi bisu dan roh tak pernah benar-benar pergi. Nama dan gambar adalah ilustrasi AI. Selanjutnya, mari kita mulai ceritanya. Kisah Sumala. Di sebuah desa terpencil yang diselimuti kabut mistis, hiduplah seorang kepala desa bernama Mbah Wirasuta, seorang pria berdarah biru yang disegani dan dihormati. Namun di balik kekuasaan dan harta melimpah, ada luka yang menganga di hatinya. Ia tak memiliki keturunan. Bertahun-tahun menikah dengan istrinya, Nyai Sari. Namun rahimnya tak kunjung memberi harapan. Ketiadaan anak menjadi aib besar. Para kerabat dan saudara mempermalukan Mbah Wirasuta, menuduhnya tak layak menjadi pewaris garis keturunan suci. Tekanan itu membuat hatinya keras, hingga ia mengultimatum Nyai Sari. Jika dalam 2 bulan kau tak mengandung, aku ceraikan dan campakkan engkau seperti sampah. Tak sanggup menanggung beban dan rasa takut, Nyai Sari mengambil jalan terlarang. Diam-diam, ia mencari seorang dukun perempuan tua bernama Mbok Laras, yang tinggal di pinggir hutan lebat. Terkenal dengan ilmu hitamnya dan kedekatannya dengan kekuatan kegelapan. Di gubuk reyot yang bau kemenyan dan darah kering, Nyai Sari memohon, "Aku ingin mengandung, apapun syaratnya." Mbok Laras tersenyum sinis. Matanya kosong seperti jurang tak berdasar. "Kau akan mengandung anak kembar, satu cantik jelita, satu lagi buruk rupa, anak iblis. Saat anakmu berusia 10 tahun, iblis akan mengambil salah satu dari mereka." Tanpa berpikir panjang, Nyai Sari menyetujui perjanjian itu. Ritual dilakukan dengan darah dan ramuan berbau busuk, membuat Nyai Sari menjerit kesakitan hingga pingsan. Malam itu, segalanya berubah. 2 bulan kemudian, Nyai Sari hamil. Mbah Wirasuta begitu bangga, mengadakan upacara adat besar-besaran. 9 bulan berlalu, lahirlah sepasang bayi kembar. Kemala, bayi perempuan berparas cantik, dan kembarannya Sumala, yang lahir dengan wajah mengerikan, kulit bersisik, mata merah seperti bara api, dan tubuh penuh luka seperti terbakar. Mbah Wirasuta yang tak bisa menerima anak buruk rupa, membunuh Sumala dengan keris pusaka tanpa rasa belas kasihan. Darah Sumala mengalir deras. Namun, sebelum napas terakhirnya, matanya menatap tajam seolah mengutuk sang ayah. Tahun-tahun berlalu, Kemala tumbuh dengan tubuh cacat tangan bengkok dan kaki pincang. Ia menjadi bahan ejekan anak-anak desa, bahkan Mbah Wirasuta sendiri sering menyiksanya. Kemala dikurung di gudang tua, diabaikan seperti hewan. Namun malam demi malam, suara berbisik memanggilnya. Suara lembut tapi penuh kebencian. "Aku Sumala, kembaranku. Mereka telah menyiksa kamu dan memperlakukan kamu dengan buruk. Dan mereka telah membunuhku. Mari kita balaskah." Kemala mulai berubah. Ia sering berbicara sendiri, tertawa di kegelapan, dan suatu malam ia berhasil melarikan diri dari gudang. Sejak saat itu, teror dimulai. Anak-anak desa satu persatu menghilang. Tubuh mereka ditemukan di ladang jagung dengan kepala terpenggal, tertancap di bambu seperti sate manusia. Desa diliputi ketakutan. Tak ada yang percaya bahwa gadis cacat seperti Kemala bisa melakukan semua itu. Apalagi ia dikurung saat kejadian berlangsung. Namun Mbah Wirasuta curiga. Ia memeriksa gudang, dinding kayu penuh bekas cakaran, dan lubang besar di salah satu sisi. Ketakutan merayap di hatinya. Ia tahu ini bukan perbuatan manusia biasa. Mbah Wirasuta pergi mencari bantuan ke dukun sakti bernama Ki Jagat, meninggalkan Nyai Sari di rumah. Tapi malam itu, Nyai Sari mendapat teror yang tak bisa dihindari. Kemala, yang dirasuki Sumala, jeritan Nyai Sari menggema di malam pekat. Tubuhnya ditemukan dengan kondisi mengenaskan, kaki robek, tangan putus, dan dada tertusuk golok hingga menembus punggung. Darah mengalir membanjiri lantai rumah megah mereka. Mbah Wirasuta pulang dengan keris pemberian Ki Jagat.
Tapi rumahnya bagai neraka mayat para pelayan berserakan. Darah di dinding membentuk simbol aneh. Ia berhadapan dengan Kemala yang sudah sepenuhnya dirasuki Sumala. "Kau pikir bisa membunuhku? Aku bagian dari darahmu," teriak Sumala dari tubuh Kemala. Pertarungan sengit terjadi. Mbah Wirasuta berhasil menusuk jantung Kemala dengan keris sakti, namun tak cukup kuat untuk menghentikan iblis. Sumala yang marah mencabik perut ayahnya, mencungkil matanya, lalu menggantung tubuhnya seperti boneka di tengah ladang, jagung tempat para anak desa biasa bermain. Pagi harinya, warga desa menemukan jasad kepala desa yang mengenaskan. Sejak itu, tak ada yang berani keluar rumah saat senja tiba. Anak-anak dilarang bermain di ladang jagung. Mereka percaya Sumala masih berkeliaran, mencari jiwa-jiwa baru untuk ditarik ke dalam kegelapan. Beberapa orang bersumpah melihat sosok anak kecil cacat berjalan pincang di antara kabut. Matanya merah menyala, menatap kosong ke arah siapapun yang berani mendekat. Dan hingga kini, legenda Sumala masih hidup. Jika engkau mendengar bisikan di telingamu saat senja, ayo main, aku temani. Jangan pernah menoleh ke belakang, karena bisa jadi itu Sumala.